Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ketemu lagi teman-teman. Jadi mau ngomong apa tadi? Bingung. Ada yang ketawa di samping, belum kelihatan mukanya. Ntar dulu. Kita balik lagi nih di program Japri. Langsung kita ngobrol. Maaf ya, saya emang orang Bali, teman logatnya udah Bekasi nih, udah lama insyaallah. Kita salam dulu. Assalamualaikum Ustadz Ridho Febri. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat bang. Biasanya Anda sendiri suka paling ganteng di sini, cuman ada Ustadz Ridho jadi Anda minder gimana? Masya Allah. 11-12 kok bang. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat bang. Anda sedang manggil AA kali ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Lebih muda. Iya. Jadi lebih muda. Berapa? 87 Ridho bang. 2 tahun, Masya Allah. 2 tahun di atas Ridho apa di bawah Ridho nih? Di atas. Lebih di dulu. Atas. Mau ngaku di bawah nggak mungkin kan, mukanya udah nggak memungkinkan, mau bohong susah jadinya. Iya. Jauh-jauh teman-teman semua dari Bandung. Alhamdulillah. Nyetir sendiri. Alhamdulillah. Kemarin ketemu di Jogja Di juga Jogja, nyetir betul, sendiri, Masya Allah. Sehat terus ya. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan dakwah? Lancar? Alhamdulillah sekarang sudah mulai offline. Ya setelah 1,5 tahun ya. Hampir libur offline karena online itu ruhnya nggak sampai bang, nggak sampai. Kita mau cuap-cuap gimana tuh kayak ngomong sama layar gini itu kan, ngomong sama kamera. Iya. Tapi dulu guru anak Ustadz tadi Hidayat itu awal-awal mulai karirnya itu ya cuman bertiga waktu itu, beliau, kameramen sama kamera. Jadi ngobrol. Jadi balik lagi beliau udah terbiasa. Cuma kadang-kadang ya kita ini rasanya offline itu ya tadi Ustadz bilang. Betul. Jadi memang beda ya kita bertemu langsung tatap muka dengan online dengan via media itu lebih rasanya tuh lebih nggak ada gregetnya gitu. Selain itu juga nilai berkahnya beda. Iya. Itu Masya Allah. Silaturahminya dapat. Betul. Termasuk di dalamnya kan buah dari silaturahim kan berkah. Memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, nambah saudara pasti. Itu udah pasti. Utamanya. Itu kan rasanya juga saya rasain tuh Kak. Jadi waktu dulu masuk Islam itu banyak pertentangan dari keluarga, ditinggalin sama keluarga, meninggalkan juga tanah kelahiran, terasingkan ya. Tapi Allah ganti tuh, Masya Allah. Allah ganti banyak saudara di seluruh Indonesia gitu, alhamdulillah. Dengan izin Allah semua. Insya Allah. Dan sekarang ini banyak nih teman-teman yang nonton Japri kali ini di channel podcastnya Dewa, Insya Allah. Ada hal yang menarik yang pernah saya dengar. Ini tentang waktu kakak kandung kakak kandung dari kakak sepupu dari Ridho mengajak dakwah di tempat pelacuran. Iya, betul bang. Itu kapan lagi ke sana? Kapan diajak ayo ke sana? Kapan ngajak ke sana? Karena gini bang. Yang paling penting nanti akan Ridho ceritakan proses dari awal sampai akhirnya. Poin besarnya itu adalah ketika kita datang ke sana, kita harus jadi solver buat mereka. Apa yang mereka lakukan di sana? Cari uang. Mereka harus menggadaikan kehormatan, menanggalkan pakaian malu dan lain sebagainya. Buat apa? Rupiah. Buat mereka hidup. Nah, bisa nggak ketika kita masuk ke sana jadi solver buat mereka? Nggak perlu semuanya, ambil satu aja. Ambil satu, ya siapa tahu dari situ bisa menjadi jalan kebaikan buat yang lainnya. Nah, ini yang terjadi ketika waktu itu 2019 awal. Sebelum Covid berarti. Sebelum Covid, Bang. Jadi diajak sama kakak sepupu berdakwah di salah satu tempat yang memang di situ ada lokalisasi prostitusinya. Boleh tahu di mana itu? Perbatasan antara Lampung dan Palembang.
Karena waktu itu pas Ridho lagi pulang ke rumah orang tua. Oh, justru orang tua? Orang tua tinggal di Tulang Bawang Barat. Masya gitu. Allah. Jadi mama Jawa, papa Padang. Jadi Padang campur Jawa jadinya begini, Bang. Terus kenapa di Bandung nggak? Iya, emang istri kebetulan orang Sunda. Oh, Masya gitu. Istri orang Sunda, dulu pernah tinggal di Jakarta. Jadi gini, Bang. Orang tua papa Padang, sebelum lanjut cerita, papa Padang, mama Jawa, Ridho lahir di Lampung, besar di Serang, Banten, nakal di Jakarta, hijrah juga di Jakarta, kemudian pindah sekarang tinggal di Bandung. Udah macam-macam pokoknya. Entertain juga pernah. Pernah, alhamdulillah. Masya Allah, ntar kita ceritain entertain. Lanjut yang tadi dulu teman-teman semua, insyaallah. Jadi ketika itu diajak ke sana. Ridho nggak tahu akan bakal dakwah di tempat seperti itu. Tapi kakak emang sudah mempersiapkan. Maksudnya sudah memang biasa dakwah gitu. Beliau memang dakwahnya termasuk anti mainstream. Jadi Ridho pada akhirnya belajar banyak dari beliau dan awalnya nggak tahu sama sekali. Terus diajak ke sana, loh, kok diajak ke sini Kang, kata Ridho itu kan. Terus pada akhirnya udah ikut aja yuk gitu. Nanti juga tahu sendiri kata beliau gitu kan. Begitu masuk banyak mobil gede-gede. Karena kan itu lintas timur gitu kan. Mobil gede itu maksudnya truk. Jadi tempat jajannya mereka. Berarti maaf ini tempat menengah ke bawah ya? Iya, betul. Jadi memang begitu masuk ke situ, kita langsung ke mucikarinya, Bang. Jadi minta PSK yang paling senior di situ. Saat itu usianya 24 tahun, Bang. Bintang 3 tuh ya. Bintang 3. Terus dia sudah bintang 4 jenderal. Di situ udah ngabdi, ya bukan hanya di situ sih, di beberapa tempat yang lain. Jadi total beliau, dari cerita beliau itu sekitar 8 tahun sudah menjajakan tubuhnya. Kalau ditanya cerita umur flashback-nya, sejak umur 17 tahun waktu masih sekolah SMA. Kalau misalkan ditarik cerita kisah lalunya kenapa bisa seperti itu, ya nggak lain dan nggak bukan karena kenakalan kita para kaum laki-laki. Kadang nggak ada perempuan brengsek, karena seberengsek-brengseknya perempuan, laki-laki lah yang memulai untuk merusaknya. Dan saya yakin, ya, saya nggak tahu orang lainnya, tapi kalau diri saya itu masih meyakini bahwa tidak ada satupun wanita yang mau bekerja melakukan seperti itu. Betul. Ya, pada akhirnya ketemu sama mbaknya usia 24 tahun, rapi kok Bang. Pakaiannya pakai jeans gitu kan, pakai semi cardigan gitu lah ya, pakai kaos. Akhirnya kita minta izin sama mucikarinya, kita ajak untuk ke penginapan yang memang udah disiapkan. Nah, kita bawa ke sana, jaraknya agak jauh dari tempat itu sampai di penginapan. Ya, penginapan kelas melati gitu lah Bang. Nah, itu nggak digerebek ya? Alhamdulillah Bang. Jadi gini, gerebek nontonnya nikmatnya nanti besarnya luar biasa. Nanti udah lain cerita gitu kan. Di liputan 6 kan, di 86 tuh gitu. Terus akhirnya ya hikmah besarnya gini Bang, untung nggak mati di situ. Kalau mati di situ kan lain cerita. Apa yang bakal didapat sama orang tua? Ridho Febri mati di tempat lokalisasi prostitusi. Allah benar-benar masih sayang. Jadi betul-betul dijaga sampai detik ini masih hidup. Dan ketika kita ajak ke penginapan itu, lalu kita dudukkan beliau di kursi, kita kasih jilbab, dipakai sama beliau kayak ibu-ibu ya gitulah yang cuma dicantolin aja gitu kan. Kalau ibu-ibu pengajian masih mending Bang, tapi ini dicantolin gitu kan. Paham. Nah, terus beliau duduk, kita ajak interview lah ya, ngobrol santai, ngobrol ringan gitu kan. Kita tanya berapa penghasilannya sebulan, sudah berapa lama bekerja di sini gitu kan. Makanya tadi sampai tahu 8 tahun di situ udah katakanlah menjajakan tubuhnya. Pendapatan sebulannya kurang lebih 4,5 juta sampai 4,8 juta dengan seminggu nerima tamu 4 sampai 5. Dia tanya, itu short time apa long time? Jadi tahu istilah itu Bang. Short time, long time, taunya di situ gitu kan. Itu beliau juga cerita. Kalau saya di film taunya medium shot sama close up shot. Ini artinya short time sama long time. Gitu. Terus, itu beliau cerita gitu kan. Sampai akhirnya Ridho ngomong sama beliau, Mbak, mau nggak untuk keluar dari tempat itu? Langsung tawarin gitu. Jadi setelah ngobrol sekitar setengah jaman lebih itu kita langsung Ridho langsung sampaikan ke beliau, Mbak mau nggak? Kalau misalkan ada dengan izin Allah seseorang yang mau mensupport kehidupan Mbak, tapi dengan satu syarat, Mbak harus keluar dari tempat itu. Mau nggak Mbak? Nangis Bang.
masalahnya kalau perempuan itu nangis lama, Bang. Iya sih. Iya banget. Bukan iya sih, iya banget. Coba kita ngebayangin nangis, yang di rumah ya. Itu kalau nangis teman-teman kalau ngebedain perempuan nangis itu tutup mulut. Iya. Iya, karena dosa perempuan di mulut. Dari mulut. Kalau laki-laki tutup mata. Karena dosa laki-laki itu di mata. Di mata banyak. Makanya harus hati-hati kalau ada laki-laki nangis tutup mulut. Iya. Ya. Dipertanyakan gitu. Iya. Jangan setengah matang. Iya gitu. Nah, akhirnya setelah hampir setengah jam, 20 menitan, beliau coba untuk mengontrol diri dia. Terus beliau bilang gini, Mas berdua nggak sedang mempermainkan saya kan? Langsung Ridho nyeletuk, Mbak, maaf. Kalau saya sama kakak saya mempermainkan Mbak, dari langkah pertama masuk kamar tadi, udah kita eksekusi, Mbak. Iya juga sih. Bener. Itu. Bener. Makanya akhirnya beliau agak tersenyum gitu kan, sambil dia mengontrol diri dia, terus dia menyunggilkan senyumnya, terus akhirnya mengangguk. Menerima tawaran. Berapa yang kita berikan? 7,5 juta, Bang. Setiap bulan selama 3 bulan ke depan. Kejadian itu bulan Januari 2019. Januari 2019. Akhirnya setengah 12 kita anterin ke tempat kita pick up awal. Tunggu. 7,5 juta per bulan. Per bulan. Iya, duit dari mana? Patungan. Oh, berarti nyicil per bulan. Per bulan kita transfer 7,5 juta ke beliau. Ke mucikarinya? Enggak, ke si Mbak ini. Dan dia bayarkan itu ke... Bukan, jadi itu buat kehidupan beliau. Nah ini Ridho masih mau lanjut. Jadi setengah 12 Ridho antarkan lagi ke tempat kita pick up awal. Bukan untuk mengembalikan. Kita ketemu sama mucikarinya. Kita cowok apa cewek? Mami, Bang. Cewek, masih muda. Kok kita bisik-bisik sih? Enggak, soalnya gini ya, nggak habis pikir ya. Dia kan perempuan. Iya. Gimana kalau udah urusannya duit, pikiran jadi pendek, Bang. Masuk akal. Gitu. Nah, akhirnya beliau nyodorin. Kalau misalkan dia mau keluar, tebus 23 juta. Kaget kan? Buset. Kita lihat-lihatan kan Ridho sama kakak sepupu tuh. Dari mana Kang duitnya gitu. Kita senyum-senyum aja, akhirnya kita nego dan lain sebagainya, keluarlah 18 juta lebih. Malam itu kita bayarkan 18. Karena siapa yang mau siapa yang mau kehilangan sapi perah, Bang? Nggak ada yang mau. Akhirnya setengah 2 selesai semua urusan administrasi lah bahasanya ya. Nah itu akhirnya kita antarkan Mbak itu pulang ke rumahnya. Balik nama ya? Iya, balik nama. Kalau mobil ya BPKB baru nih gitu. Nah terus sesampai di kontrakannya, kelihatan dari jauh tuh ibunya bukain pintu rumahnya. Itu malam itu kita kasih uang 1 juta, Mbak. Sebentar, balik lagi ke tadi. Iya. Si Mbak ini tinggal sama yang ibunya. Akhwat ini setiap hari memang pulang pergi ke rumah ibunya. Betul. Dan dia tinggal sama ibunya sama adiknya. Orang tuanya tahu nggak itu? Enggak sama sekali. Jadi dia pulang dan pergi di waktu yang hampir sama. Karena dia nggak pernah nerima long time. Servisnya short time terus, Bang. Gitu. Jadi akhirnya kita antarin, kita kasih uang 1 juta, beliau turun dari mobil, dibukain pintunya sama ibunya. Nah, 2 hari setelahnya beliau nge-WhatsApp Ridho. Mas, makasih dan lain sebagainya. Paling bawah, Mas, aku pengen belajar ngaji di mana ya? Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, Bang ya. Seorang wanita 8 tahun lebih hidup di lembah hitam, tiba-tiba dengan izin Allah, Mas saya pengen belajar ngaji. Yang itu sangat kontradiktif banget sama anak zaman sekarang yang hidupnya enak, nyaman, boro-boro mau belajar ngaji. Datang ke kajian aja susah. Ya, soalnya gini Afwan ya, minta maaf sekali. Pernah ada beberapa teman anak, bukan ustadz dia, mungkin bisa dibilang mubalik. Iya. Dai juga belum. Iya. Ada niatan seperti itu dan dia pernah lakukan juga. Dia pernah lakukan nebus ya. Saudara-saudari kita yang muslimah seperti itu. Tapi setelah ditebus berapa hari kemudian dia balik lagi. Nah, ini langka. Ini hidayah dari Allah, Bang. Ya, pada dasarnya kita karena gini, waktu awal mau berangkat itu kita cuma sholat 2 rakaat kok. Jadi Kakang itu berpesan nanti kita sebelum berangkat kita salat sunnah 2 rakaat. Minta sama Allah dimudahkan setiap ikhtiar kita, diberkahi setiap silaturahim kita. Ya sudah, kita salat, kita berdoa minta perlindungan Allah dan nggak tahu memang bakal mau ke tempat itu kan gitu.
Jadi ya alhamdulillah lanjut cerita, begitu malam itu terus besokannya 2 hari setelahnya beliau WhatsApp minta pengen belajar ngaji. Dia telepon ke kakak sepupu, Kang, ini mbak yang kemarin pengen belajar ngaji, gimana gitu kan? Terus kata beliau, ya sudah nanti diteleponkan di ikhwan, salah satu ikhwan kita yang tinggalnya nggak jauh dari tempat beliau, masih satu kabupaten, gitu kan? Akhirnya dikontak, kemudian besoknya kita pagi-pagi pick up mbak itu, antarin ke situ dan kita ceritain tuh bang, latar belakang sedikitnya tentang mbak ini. Terus ikhwan tadi, Bismillah, monggo, nggak apa-apa, biar belajar ngaji di sini sama ibu-ibu yang lain, karena beliau guru ngaji kampung bang. Guru ngaji kampung yang ngaji di situ tuh anak-anak kecil, remaja sama orang tua, ya ibu-ibu sama bapak-bapak. Banyaknya ibu-ibu sih, karena bapak-bapak udah pada pinter kali ya. Jadi malas ngaji itu. Nah terus saking kepinterannya, minterin malah. Jadi nggak mau ngaji kan. Terus akhirnya kita anterin ke situ. Sore tuh kita mau pulang. Ikhwan itu bilang, Kang, Mas, pengen ngobrol sedikit lagi, gitu kan. Oke, ayo, itu ba'da asar kan. Terus akhirnya kita masuk lagi ke dalam. Terus akhirnya beliau bilang, kok saya jadi khawatir ya? Kata beliau, oh khawatir gimana mas? Gitu kan. Iya saya khawatir kok, takutnya saya ada punya perasaan takut. Takutnya masyarakat di sini tahu tentang latar belakang si mbak ini, terus malah nanti jadi fitnah buat saya. Loh, kan tadi pagi siap mau nerima untuk belajar ngaji. Ngajar ngaji beliau bareng sama ibu-ibu yang lain. Lah sekarang sore kok ada statement seolah-olah Mas menolak dengan halus. Bukan gitu maksud saya belum selesai nyampeinnya. Dengan ridhonya Allah saya pengen nikahin mbak ini. Ya Allah. Kaget, tambah kaget loh bang. Oh dikirain pertama kita udah suuzon mau nolak, ditambah lagi beliau pengen nikahin. Saya bilang, Mas, pernikahan itu bukan main-main loh. Gitu. Saya aja bertahun-tahun nikah aja, gelombang ujian itu luar biasa dahsyat gitu. Pertanyaan sebentar. Jadi yang akhwat yang kita ceritakan ini asli orang sana? Pendatang. Oh, pendatang. Orang Jawa. Dan orang tuanya juga di situ. Iya. Tadi kan cuman ibunya, bapaknya udah entah kemana. Bapaknya enggak ada. Iya. Nah, kalau yang ustadz tadi yang mau belajar mau ngajar ngaji tadi, memang warga tempat di kampung itu. Sudah beristri? Belum. Waduh. Belum, masih bujang, usia 27 tahun, Bang. Ini teman-teman yang nonton yang belum nikah, Insyaallah. Segera ya. Apalagi kiamat nih. Iya, jangan lama-lama sendiri. Bener. Rugi. Iya. Masya Allah. Lanjut, A. Iya, jadi akhirnya saya bilang bahwa saya yang sudah bertahun-tahun berumah tangga aja gelombangnya luar biasa gitu kan. Ini punya beristrikan seseorang yang dengan masa lalu yang sangat luar biasa. Saya khawatir nanti lahir anak dari rahimnya, kemudian beliau melakukan satu khilaf, ternyata sama jenengan diungkit lagi tentang keburukan masa lalunya. Beliau langsung tersungkur nangis, Bang. Beliau bilang, demi Allah, saya diamanahi Al-Quran di dalam dada saya. Bisa jadi karena saya pengen dianggap soleh oleh warga sini. Saya ngajar ngaji sama di warga kampung sini. Bisa jadi saya mengharapkan pundi-pundi rupiah. Ngajar ngajinya gratis padahal, Bang. Allah. Tapi justru dengan ridhonya Allah, saya bisa menikahi mbak itu, lahir anak cucu keturunan dari rahimnya. Justru itulah jalan terdekat saya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tahan dulu sebentar, A. Ini sedikit pesan ya buat teman-teman yang nonton ini di rumah. Giliran kita punya putra atau putri, kemudian kita ingin dia pintar di sekolahnya, akademisnya pintar, itu kita akan susah payah cari guru atau tempat les atau guru privat, dan itu bayar jutaan. Pasti. Giliran guru ngaji gratis. Bahkan seikhlasnya. Iya. Saya mau ngajak teman-teman di rumah yang nonton ini untuk rubah mindset. Iya. Karena demi Allah, Bapak Ibu sekalian tuh tidak akan pernah masuk neraka kalau anak-anak Anda itu jelek nilai matematikanya. Iya. Rapotnya merah. Betul. Ujiannya tidak bagus. Betul. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa masuk neraka kalau anak-anak kita tidak mengerti agama, tidak ibadah, betul, tidak sholat. Betul. Dan guru ngaji, betul, ini mengaji Al-Quran. Iya. Maksudnya belajar membaca Al-Quran.
itu manfaatnya dunia akhirat. Masya Allah. Harusnya kalau guru matematika mampu bayar 2 juta, harusnya guru ngaji 3 juta. Apalagi 5 juta. Jangan malah seikhlasnya. Betul. Itu pesan saya. Betul. Jadi Ustadz ini memang mengajarkan ngaji dan itu gratis. Karena beliau kehidupannya dari mana? Beliau petani juga. Gitu. Jadi punya perkebunan yang memang diolah sendiri. Gitu. Jadi Ridho sedikit nambahin dari statement Abang tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi ketika Allah menginginkan sebuah kebaikan pada diri seseorang, bukan seseorang itu diberikan rumah mewah, mobil bagus, istri yang cantik atau suami yang gagah atau anak yang ganteng dan cantik, bukan. Tapi Allah mengkaruniakan kefahaman terhadap ilmu agama. Sehingga itu yang menjadi bekal. Betul kata Abang bahwa kita dan anak kita nggak akan masuk neraka, nggak akan masuk neraka kalau kita ternyata dapat nilai rapot merah di matematika, sejarah, nggak lulus, dan lain sebagainya. Tapi ini kan fenomenanya gitu Betul. Ujian nasional itu kayak ada muhasabah, betul. Kayak ada doa bersama, betul. Rasa-rasanya itu kayak mau kiamat. Itu, Masya Allah, dan kesalahan orang tua zaman sekarang memilihkan sekolah anak-anaknya itu hanya melihat yang sifatnya fisik, Bang. Maksudnya gimana ketika datang ke sekolah, sekolah ini punya fasilitas apa, labnya bagaimana, udah juara olimpiade di mana aja, dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah memikirkan tentang nilai-nilai non fisik. Maksudnya gimana? Kalau anak saya dititipkan di sini, bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bisa ndak mereka ketika belajar di sini besok atau lusa saya meninggal, mereka yang mendoakan saya, betul. Mereka yang menyolatkan saya dan lain sebagainya. Itu makin mahal sekarang, Bang. Allah itu makin mahal. Makanya Ridho juga punya kelas parenting kan, parenting nabawiyah, dan ini menjadi PR besar buat orang tua. Yang pada akhirnya ketika anaknya nakal, orang tua malah nyalahin sekolah. Padahal pola pendidikan anak itu 60% di rumah, 20% sekolah, 20% lingkungan. Padahal salahnya salah orang tua, dikasih gadget, dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Kalau anak saya itu memang dia bisa pegang handphone semua, bahkan dari umur 2 tahun. Tapi saya selalu batasi dan tidak saya belikan langsung. Ini punya kamu, silakan main, nonton YouTube, enggak. Jadi enggak pernah saya kasih gadget langsung buat dia. Kalau main, lihat video-video dia ngerekam kemarin main berenang atau dalam pantauan kita ya, Bang. Itu saya persilahkan. Kemudian juga saya selalu punya pesan gini ini sebelum kita lanjut yang tadi ya. Kesalahan orang tua ada 2 kalau saya melihat. Pertama, didikan orang tua yang suka menyalahkan orang lain. Contoh, anak jatuh atau kepentok meja, kemudian nangis, digendong sama mamahnya. Oh, siapa yang nakal? Mejanya ya, mama pukul mejanya. Itu jangan, teman-teman. Karena apa? Nanti kalau dari kecil kita biasakan anak kita seperti itu, makin besar dia akan lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Padahal kepentok dia salah sendiri, jatuh dia salah sendiri. Itu yang pertama yang selalu saya suka ingatkan gitu. Saya pernah juga ngisi parenting kayak gitu. Yang kedua, doa ibu. Bahkan ini sedikit kisah. Jadi ada seorang ibu yang punya anak laki-laki nakal sekali. Masya Allah. Karena tinggalnya di Arab ya, jadi nakalnya pasir. Jadi kalau ibunya masak makanan apa segala macam itu sudah matang, sudah dihidangkan, itu dia taruh pasir semua. Di atas, rusak semuanya. Tapi apa kata ibunya? Ya walad, hai anakku, kau nakal sekali, lebih baik kau ke tanah haram jadi imam. Dalam kesel, marah, jengkel, tapi mulut yang keluar dari lisannya doa. Dan itu kalau mau tahu, itu kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Kalau orang tua sekarang, anaknya nakal, dia akan ngomong dasar anak setan. Kira-kira kalau ngomongnya gitu, tuh anak jadi apa? Jadi kurang ajar. Jadi setan. Emaknya jadi emak setan. Karena sudah disumpahin, kalau bahasa saya disumpahin, didoakan seperti itu. Nah itu teman-teman pesan saya aja. Jadi dari mulai mengaji, agamanya kita perhatikan. Sama satu lagi ini mungkin keluh kesah ya. Bukan saya aja, mungkin banyak orang tua. Justru sekolah-sekolah yang
basisnya pendidikan agama Islam terutama mahal. Ini gimana? Jadi kalau kita ngerunut sejarah, ketika Islam lagi, ini kita pinggirkan dulu cerita tadi Bang. Nanti kita lanjutin. Iya, nanti kita lanjut ke situ. Itu masih seru soalnya. Iya. Jadi dulu ketika Islam itu di dalam kejayaannya, aktivitas atau apa ya namanya ya, pekerjaan yang digaji dengan gaji terbesar itu adalah guru. Dulu. Sekarang ya kita sama-sama tahu sendiri lah ya, gitu. Jadi guru hampir nggak punya nilai sama sekali. Padahal mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menghidupkan nilai-nilai keimanan di dalam ruh anak-anak kita, gitu kan. Selain memang pendidikan dari rumah juga, gitu kan. Dan mau diakui atau enggak, mau jujur atau enggak, tapi memang faktanya seperti ini kebanyakan, bahwa pendidikan itu sekarang jadi bisnis. Walaupun labelnya adalah sekolah Islam. Islam gitu. Terpadu. Betul. Gitu ya. Jadi itu jadi dalam tanda kutip bisnis. Gitu. Ya walaupun memang dengan dalih bahwa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang berakidah lain, gitu kan. Tapi tidak seharusnya dengan cara-cara seperti itu. Karena dulu di zaman kekhalifahan, katakanlah ketika Islam berjaya di Baghdad, itu di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, itu sekolah gratis. Nah cuman mindset di masyarakat Indonesia itu gratis lah, terus nanti fasilitasnya piye gitu kan, gimana? Jadi stigmanya sudah jelek gitu kan, stigmanya sudah negatif gitu. Padahal kok bisa pada waktu itu sekolah-sekolah gratis, bahkan orang-orang non Muslim ketika itu gitu kan, itu mereka lebih nyaman hidup di bawah kepemimpinan pemimpin Islam. Sekarang pemimpin Islam dibenci dan lain sebagainya. Dimusuhi dan lain sebagainya. Anak-anak penghafal Quran bilang bibit-bibit teroris, radikal dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa ngerinya, Bang. Maksudnya kenapa dulu bisa gratis? Karena menghidupkan sumber kekuatan besar umat Islam yang namanya wakaf. Dan ini mudah-mudahan apa yang Arido sampaikan ini bisa dinonton. Amin. Pemerintah sampai ke pucuk tertinggi. Soalnya apa? Pendidikan penting, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, pendidikan penting. Orang itu di negara-negara lain itu mendahulukan pendidikannya. Betul. Gimana pendidikannya murah dan hasilnya anak-anak yang luar biasa. Harusnya gitu. Ini saya nggak nyalahin guru ya, kadang-kadang kan guru juga dia punya kebutuhan keluarga. Betul. Dan ini udah menjadi sebuah sistem, Bang, di Indonesia. Jadi kalau kita ngambil kurikulumnya Rasulullah SAW, pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu itu adalah iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Sekarang banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Betul. Akhirnya apa? Karena ilmu yang dia punya, dia pintar, akhirnya minterin. Gitu. Pada akhirnya orang-orang pintar ini minumnya apa? Solar. Makannya apa? Aspal. Makannya apa lagi? Cor-coran dan lain sebagainya. Karena dia nggak punya adab, dia nggak punya akhlak. Dari mana akhlak ini bisa tumbuh? Dari iman. Dari mana iman ini bisa muncul? Dari ilmu. Ilmu yang diamalkan. Gitu. Akhirnya nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya pelan-pelan terkikis. Jadi orang korupsi itu tidak ada adab karena tidak ada ilmu. Betul. Karena gurunya dibayar murah. Jadi gurunya ngajarin seadanya. Guru dibayar 200.000. Bisa 2-3 bulan sekali. Betul. Ya kan? Rido ada sedikit cerita. Padahal guru itu mencerdaskan bangsa. Betul. Ada YouTuber. Merusak moral bangsa, miliaran. Bayarannya 200 juta. Bahkan sampai miliaran gitu kan. Rido sedikit lagi cerita nih, Bang. Rido lagi membina sebuah kampung, satu kelurahan, terdiri dari 1253 kakak, itu 32 RT, 8 RW. Di situ guru ngaji kampungnya dibayar cuma 65.000 per bulan buat ngajarin anak-anak belajar ngaji. Bukan satu orang, ada yang satu ustazah,
Itu pegang 30 siswa, 30 ya, anak kecil. 65.000 itu satu santri. Bukan, satu ustazah. Ya Allah. Satu ustazah berapapun yang dia pegang, mau 10, mau 30, dibayar per bulan sama desa cuma 65.000 karena desa cuma mampu menganggarkan segitu untuk membayar ustazahnya. Nggak percaya. Ini semoga desa yang mendengar ini. Saya tahu Pak ada duitnya Pak. Ayo Pak, jangan 65.000 Pak. Kasihan Pak. Ke minimarket beli apa 60.000 Pak. Tapi itu emang terjadi Bang. Rido lagi membina kampung ini. Selama kampung ini ada, nggak pernah ada pengajian ataupun tablik akbar di situ. Nanti kita sinergian. Insya Allah. Soalnya kan saya juga banyak kampung-kampung mu'alaf. Yeah. Jadi ini sedikit aja. Jadi kampung mu'alaf itu ya maaf gitu ya. Banyak image mu'alaf itu karena saya juga mu'alaf. Jadi banyak image mu'alaf, minta-minta, kesana minta sedekah, Jadi kalau saya bangun kampung mu'alaf atau kelompok mu'alaf, itu saya coba untuk dia bisa mandiri, produktif. Iya. Beberapa di Bali bahkan ada yang berkebun manggis, buah naga. Dulu kecil, sekarang sudah ekspor. Allahu Akbar. Masya Allah kan. Akhirnya bisa menghidupi. Dan saya beberapa kali bekerja sama dengan para alumni IPB, jurusan perikanan, unggas, peternakan, perkebunan. Itu dia ajarkan sukarela. Ikut Ustadz kemana? Saya mau ke pedalaman ini gitu. Oh ya ada kampung mu'alaf. Oke kita ajarin ini deh apa. Di sana tuh kontur wilayahnya bagus buat peternakan ikan katanya kolam. Akhirnya dia ternak ikan lele sama ikan apa gitu. Itu hasilnya bagus. Bagus hasilnya. Bahkan menghidupi mereka. Udah punya rumahnya sudah bagus, sudah beton, sudah punya motor. Ya betul lah insyaallah. Insyaallah dengan sangat siap. Jadi lanjut tak yang siap. tadi. Setelah si ikhwannya itu bilang seperti itu Bang. Ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya 6 hari setelah kejadian itu khitbah, kita juga coba untuk kasih pengertian sama Mbak ini, silahkan pulang ke rumah orang tuanya lagi, tinggal dulu di sana. Dan akhwat ini maaf belum pernah menikah sebelumnya? Belum pernah menikah, sama sekali belum pernah menikah. Bukan janda, bukan yang memang orang yang sudah berumah tangga, bukan. Tapi memang masih sendiri gitu. Nah terus akhirnya di bulan April akhir, tanggal 26 April, dengan izin Allah pernikahan itu terjadi. Tepat kejadian bulan Januari, waktu pertama kali kita ngeluarin beliau, 3 bulan kemudian selesai kewajiban kita. Allah kirimkan seorang laki-laki yang soleh, yang bukan hanya menopang kehidupannya, tapi dengan izin Allah, semoga bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala.